Kamu udah record, bro? Udah. Aku juga mau record. Seperti biasa, kita struggle dulu di awal. Kamu nggak sih? Bukan kita. Ya, maaf. Tolong jangan seret nama baikku ke dalam struggle ini. Oke. Mulai. Aku udah share sound belum sih? Belum ya? Kayaknya belum gak sih? Gimana ngomongnya? Struggle lagi kan? Kamu tahu kamu nggak perlu nge-stop share screen untuk bisa nge-share sound kan? Nggak tahu, emang bisa? Bisa, Le. Gimana, Le? Oh, ini. Di yang hijau-hijau di ada tanda panahnya. View options. Hah? Iya. Hah? Udahlah, pokoknya nanti aja. Nonton dulu. Ya. Struggle kelamaan nanti. Di video kali ini kita akan Pulang. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai homomorfisme grup ya. Jadi kalau kita sudah membahas tentang motivasinya di video yang sebelumnya, bisa cek ya di kolom deskripsi. Sekarang kita akan membahas contoh-contohnya. Tapi sebelumnya kita akan membahas sedikit ya mengenai motivasinya terlebih dahulu supaya ya lebih nyaman ya ketika kita melihat dari sisi contoh-contohnya. Nah, di sini ya kita bisa melihat ya motivasinya itu salah satunya dari sifat fungsi eksponensial. Jadi kita punya fx sama dengan e pangkat x. Dan itu kita bisa melihat ya fungsinya itu dari R terhadap penjumlahan ke R plus terhadap perkalian. Dan nah di sini kita punya sifatnya, kita punya fx plus y sama dengan fx dikali fy. Dan kita bisa abstraksikan, jadi di sini ini ya R-nya jadi G, terus ini operasi plusnya jadi operasi yang di G, terus plusnya itu kita ganti jadi G aksen, operasi perkaliannya ini kita ganti ini jadi operasi yang di G aksen. Dan ya sifat ini berarti kan sama saja mengganti plusnya di sini jadi star yang di G, terus kalinya ini jadi star yang di G aksen. Jadi kita punya definisi seperti ini ya, itu homomorfisme grup. Dan kalau kita gambarkan menggunakan diagram Venn, kita punya seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana dengan contoh-contohnya? Jadi yang pertama Ya. yang pasti ada Laptopku nge-lag. Tes. Ya. Coba ngomong. Halo. Tes. Kayak Kavia tadi deh. Putus-putus kayak robot. Kamu di aku lancar. Beneran kayak Kavia tadi. Oh, sekarang udah lancar. Oke. Baik, lanjut. Adalah ya tadi ya fx sama dengan e pangkat x ya kan. Itu jelas dia merupakan contoh dari homomorfisme grup. Alasannya kenapa? Ya kan yang kita tiru tadi kan. Jadi yang jadi motivasi kan. Jadi sudah saya jelaskan tadi di awal kan. Ya sifatnya yang ada di fx sama dengan e pangkat x itu yang kita pakai untuk diabstraksikan. Jadi jelas bahwa F ini merupakan suatu homomorfisme grup. Nah, homomorfismenya dari mana ke mana? Ya tentunya dari R terhadap penjumlahan ke R plus terhadap Karena ini apa deh gerak-gerak? perkalian. Oke ya. Bajunya Pak Uhan. Nah, Hah? Apa sih? Bajunya Pak Uhan cuy. Lihat deh. Ini nih. Nah, F ini loh. merupakan Di suatu sini. Mikir dong, homomorfisme ini grup. apa? Nah, homomorfismenya dari mana ke mana? Ya Yang tentunya mana? dari R terhadap penjumlahan ke R. Kursorku kelihatan gak sih? Enggak Iya. kok. Kelihatan. Ini loh. Di sini. Ini loh.
ini kan PPT, batas PPT. Heeh. Ternyata tuh kayak apa lanjutan badannya PAU. Ya, Maaf. Aku tuh kukira aku masih kebuka tab yang lain belum full screen, ternyata PAU. Ya, maaf ya. Lanjut. ya. Baik, lanjut. plus terhadap perkalian. Oke ya. Nah, secara umum bagaimana kalau misalkan kita mengganti E-nya ini, ya kan, dengan suatu bilangan real positif. Kalau E kan mungkin nanti dikira eksklusif ya. Kenapa kok harus E itu kan? Nah, ternyata secara umum kalau misalkan kita ganti ini dengan A, ya kan, kita punya A-nya di ini ya, bilangan real positif ya. Kita punya fx sama dengan A pangkat X, dia juga merupakan homomorfisme. Dari mana? Ya sama grupnya kan. Jadi kita punya dua ini. Alasannya kenapa? Ya fungsinya jelas kan. Satu ya. Jadi fungsinya sudah, tinggal yang bagian mengawetkan operasinya. Dan kita tahu ya kalau kita Nge-lag lagi. Ya. Nah, kan putus-putus lagi. Kayak robot. Kayak robot dah tuh. Lagi. Coba-coba tes. Harusnya pakai laptop gua, bukan pakai laptopku. Harusnya pakai Zoom-ku aja nggak sih? Terus aku yang share screen. Iya. Tapi kan bisa juga aku. Gak apa-apa. Oh, Tapi kan dari minggu kemarin udah struggle. tapi sih. Inilah nanggung Ya. tinggal 2 minggu. Ya Allah, 2 minggu lagi. 3 minggu lagi tuh. TS. Ya Allah. 7 minggu nggak ngapa-ngapain. Ini nunggu tutor aja nggak sih sebenarnya kita? Udah, stop. Takut offset. Yuk lanjut. kita punya A pangkat X plus Y, ya dari definisi perpangkatan ya, kita punya ya kan sama dengan A pangkat X dikali A pangkat Y. Jadi kita punya itu ya. Jadi secara umum ya kita juga punya fx sama dengan A pangkat X juga merupakan homomorfisme grup. Jelas di situ. Nah, sekarang tadi kan pangkatnya. Sekarang bagaimana membalikannya ya? Jadi bagaimana dengan ya logaritma natural? Kalau E tadi E pangkat, nah kita mencari len-nya kan. Nah, kita punya di kalkulus juga kita punya sifat len perkalian itu sama dengan len jumlah ya. Jadi kita bisa kalikan dulu di sini. Akan sama dengan len X ditambah len Y. Untuk setiap ya tentunya dua bilangan real positif ya di situ ya. Jadi kita juga punya ternyata ya ini ya. Jadi balikannya ini jadi dari R plus ke R itu ternyata dia juga merupakan homomorfisme grup ya di sini ya. Jadi dari sini ke sini ya. Dan secara umum kalau kita tadi punya dari E diganti dengan A, kalau kita ganti dengan log, ya kan sama saja kan balikannya ya kan. Nah dia juga merupakan homomorfisme dari R plus terhadap perkalian ke R terhadap penjumlahan. Kenapa? Karena kalau kita bisa ini ya cek di gambarnya itu kan sebenarnya ya setiap satu titik di sumbu X ke atas itu kan kita punya F-nya. Kalau kita tarik ke sana kanan kiri ya kan, ya tidak akan ada yang lainnya. Jadi hanya itu saja. Jadi ya kita punya dia jadi inverse-nya kan di situ. Mau mundur nggak? Jujur aku ngawang sih. Aku ngantuk. Enggak, masalahnya bukan aku ngantuk sama Pak Uha ya Pak, tapi aku kebetulan belum tidur dalam waktu berapa? Tadi udah mau tidur sih. Pokoknya Pak, aku tuh belum tidur dalam waktu 24 jam. Jadi aku begadang.
terus sekarang ngantuk Pak. Oh, Ngawang tadi sempat juga tidur gitu. siang. Iya, walaupun sempat tidur siang tapi tetap ngawang. Ngantuk juga. Harusnya tadi coffee dulu. Nggak mau, ntar aku nggak jadi tidur. Oh, Begadang iya, benar. lagi. Benar. Kalkulus lagi. Nggak paham lagi. Mhm. Terus terganti Ale. Terus terganti. Besok nggak ada Ale tahu. Ya, emang nggak ada. Siapa yang bilang ada? Loh, kamu bilang ganti Ale. Oh, maksudnya ininya, belajarku. Iya. Terus terganti Geonal. Terus terganti PSA. Iya. Gimana ya, Kak? Ya? Lama-lama belajar Pancasila. Hehe. Bikin PPT lagi aja nggak sih? Pengen aja. Lah, emang PPT yang kemarin kau baca? Kamu Loh, pahami dan serapi maknanya. paham bagianku. Kan aku yang bikin. Jadi paham. Saya dikit lagi ya, Kar. Oke. Aku nggak tahu mau ngapain. Maksudmu? Mencoba memahami. Pak, mau saya ngantuk juga. Tapi itu ngantuknya bukan karena Bapak tahu, Pak. Ngantuk Iya, itu Pak. karena kita kurang tidur, Pak. Kita memang Mahasiswa. remaja jompo yang Lebih sok-sokan kena. begadang. Ya. Tapi jujur aku sakit banget sih sekarang. Enggak banget sih, tapi kayak sakit gitu. Kayak kurang tidur. Pakein hot and Aneh ya? cream. Nggak ada. Ada nggak ya? Kayaknya ada. Counter pain. Ada. Ya, apapun. Ya. BTW mau dengerin lagi nggak yang ini? Boleh. Dari yang Eko Pauha lucu deh. Kayak Gak jelas. coba. Oke, maaf. Astagfirullahaladzim. Oke. Kurang. Terhadap umum nanti dengan cara umum kalau kita tadi punya saja kan balikannya kan. Nah, dia juga merupakan homomorfisme dari R plus terhadap perkalian ke R terhadap penjumlahan. Kenapa? Karena kalau kita bisa ini ya, cek di gambarnya itu kan sebenarnya ya setiap satu titik di sumbu X ke atas itu kan kita punya F-nya. Kalau kita tarik ke sana kanan kiri ya kan, ya tidak akan ada yang lainnya, jadi hanya itu saja. Jadi ya kita punya dia jadi inverse-nya kan di situ. Apa? Oke. Astaga. Nggak paham. Kok my internet connection is unstable. PPP at Paholis. Gini sama aja. Ada. IndiHome ya. Diam deh, Kasihan. fellow IndiHome user. Aku cakep banget deh nggak pakai kacamata. Pak, mau pamer aku pakai eyeliner. Ini yang nonton video kita udah capek banget, Le. Aku bikin ini loh, Pak. Bikin virtual background-nya lucu banget. Semangat PSA 1. Terus kayak aku juga niat banget loh, Pak. Aku pakai pakaian rapi. Kayak ini bajunya baru aku beli kemarin di Max Mara, Pak. Berapa harganya? Harganya boleh, Po. Boleh, Po, di spill. Kenapa nggak boleh? 90. 90 apa 100 aku lupa deh. Pokoknya sekitar segitu. Terus Max Mara tuh lagi ada promo. Jadi kalau misalkan kamu ngumpulin struk, kalau kamu ngumpulin struknya dari bulan Maret ini sampai Desember tuh kamu bakal dapet apa? Aku nggak tahu kayak reward gitu, nggak tahu something. Terus kayak aku berniat untuk belanja terus di sana. Aku live Zoom ya.
Hehe. Udah lah, Gitu. kita nggak usah temenan lagi, belanja aja sana. Kan aku temennya sama Ayu sama Rahma kalau masalah belanja. Ya oke, bye. Beneran? Kalau beneran ngulang lah Kak. Kayak 30 menit nih. Oh ya, Ada- Pak, ketahuan banget gak sih kalau misal kita lagi manjang-manjangin biar durasinya penuhin 30 menit. Padahal sebenarnya nggak perlu kita panjang-panjangin tuh juga udah 29 menit gitu loh. Kurang 1 menit. Oh ya, kita udah lama ya ngomongnya. Ayo udah lah. Jadi sebenarnya kayak tujuannya udah bukan manjang-manjangin lagi, tapi menunda. Diomongin sih. Jangan, Dek. Aku mau flexing lagi dong. Ini Apa? aku pakai ini, lip cream. Mereknya, mau aku ambilin nggak? Nggak usah. Bagus kan warnanya cakep. Jadi cantik. Cepat, atau kalau nggak aku lip zoom dan record sendiri. Oh, ya, oke. Contoh yang lain bagaimana kan? Ya, yang Tapi deket-deket tadi saja. masih belum paham, Le. Aku juga belum. Yaudah lanjut aja dulu. Jadi besok di kelas aja. Dulu lah, tidak perlu yang terlalu jauh ya. Pertama, misal kita melihat dari ini ya, aljabar vektor matriks. Jadi ya tentunya ya berhubungan dengan vektor ya dan matriks juga di sini ya. Misalkan, nah kita punya A itu suatu matriks yang ukurannya 2 kali 3 dengan entry-entry-nya itu di R. Atau ya kadang entry juga disebut dengan komponen ya, sama saja ya. Jadi kita sebut A-nya itu anggota M 2 kali 3R. Jadi ini untuk ukurannya, R-nya itu ya untuk entry-nya nanti di mana kan. Nah, kita tahu kita bisa membentuk suatu fungsi ya di sini ya. Yang kita gunakan A-nya ini misalkan TA. Jadi misalkan TA itu karena di sini ukurannya 2 kali 3, kalau kita punya ini dikalikan dengan V ya, vektor V-nya ya. Berarti kan V-nya itu harus di R3 kan. Dan hasilnya nanti di mana? Di R2. Jadi kita punya fungsinya ini, TA ini, ya nanti dari R3 ke R2. Dan V-nya dipetakan ke A kali V kan. Itu yang paling sederhana ya. Nah, kita bisa melihat bahwa R3 ini, R pangkat 3 ini merupakan grup terhadap ya penjumlahannya ini point wise ya. Jadi yang entry yang bersesuaian lah di jumlah ya seperti di vektor biasa lah. Yang di R pangkat 2 ini juga sama ya. Jadi seperti di vektor biasa. Nah, lebih lanjut kita punya dia kan apa di sini? Ini sifat apa? Ini sifat distributif ya. Jadi bisa masuk kan V-nya ya. A-nya masuk ke sini kan bisa, berarti kita punya AV plus AW yang artinya apa? Nah, TA dari V plus W itu akan sama dengan TAV ditambah TAW. Berarti artinya apa? Nah, TA ini merupakan homomorfisme grup dari grup kita yang pertama yaitu R3 ya, terhadap ya tentunya penjumlahnya di R3 juga kan. Ke grup ini R2 dan ya penjumlahnya sekali lagi ke situ lagi ya. R3 yang aku tahu mobil. Apa? R3 yang aku tahu cuma mobil. Ya, baik. Terima kasih infonya. Aku dari tadi ngaca, Le. Cantik aku. Coba. Udah lah. Coy, aku tuh mau pamer. Bunda, PPPPP. Baik. Beneran keluar lagi. Di. Yaudah, saya tinggal nyatet aja lah. Cuy. Haram begini. Bentar ya, menulis. Setidaknya menulis. Ya. Nggak tahu mau nulis apa. Salin aja. Aku juga nyalin. Kok bisa ada orang paham aljabar? Hehe.
Hehe. Ada. Hehe. Mengetahui bahwa dari Aku cuma ngegaris doang, nggak ada isinya. ya gak apa-apa. Nanti buat yang kedua. Aku Yang habis kedua tuh beli apa sih? kertas binder baru. Kalau gantian ini aku yang review. Aku beli kertas binder dari Joyko. Ini tuh, aduh. Ini tuh kertasnya dotted, tapi kayak samar banget dotnya. Jadi nggak distracting. Tapi tebel banget nggak sih? 100 GSM. Ya, tebel. Tapi kebetulan aku jarang nyatet sih. Jadi tidak masalah di binder. Enggak, masalahnya tuh kalau tebel-tebel tuh kayak tebel gitu loh kertasnya. Kayak ngerti nggak sih? Ngerti lah. Tapi kertas tebal ya, mohon maaf, kamu ngomong sama orang yang suka nulis di sketchbook. Ya betul. Baiklah. Ya. Gambarku pas Gional tadi ketinggalan. Ya udah simpan aja. Ya. Parah. Ih, perutku bunyi lagi. Lapar lagi, Po. Gak tahu. Kayaknya bukan lapar deh, tapi lebih ke meronta-ronta sama apa. Tadi ayam gepreknya pedes banget loh. Kayak udah pedes. Kalau sakit perut karena kepedesan harus ngapain ya? Kenapa? Kalau sakit perut karena kepedesan harus ngapain? Biar ku cari. Harus minum susu gak sih? Ketau deh. Aku pernah cerita nggak sih? Aku pernah keminum Backlin. Kayaknya pernah ya? Pernah. Ya jadi tahu Bapak tahu nggak sih kayak kan ada yang namanya Backlin itu Proclean tuh dia ada sasetan gitu kan Pak. Terus kayak aku mau buka cuman nggak ada gunting mager gitu mau cari kan Pak. Terus yaudah aku gigit. Ketaunya masuk mulut. Terus sakit perut. Terus habis itu langsung cari bukan es dong, cari apa sih, kelapa muda, sama minum susu banyak banget, susu berani kayak ya Allah, kayak mual. Jadi, moral value-nya adalah jangan sampai keminum Backlin ya Pak. Ya nggak mungkin sih, maksudnya. Sepertinya Iya. Pak Uha kayak memiliki kapasitas intelektual yang lebih untuk tidak meminum Backlin sih. Iya. Makasih. Aku bilang aja sih, kayak nggak cuma buat Pak Uha, siapa tahu siapapun yang menonton video ini sampai detik ini, terima kasih banyak ya, jangan lupa subscribe dan like, comment, and share. Oke, kalian hati-hati geng, pokoknya jangan mager ngambil gunting kalau mau buka Backlin. Bahaya. Kamu nggak mau nanggepin aku kayak lagi monolog. Oh maaf, aku sedang mencari apa sih? Remedies for upset stomach from spicy food. Oke. Baiklah. Ditunggu hasilnya soalnya perutku sakit. Betulnya pengen denger lagunya terus deh. Pengen Iya, karaoke nanti lagi dulu deh. ya. Hihi. Aku biasanya kalau lagi nonton record sambil dengerin Spotify. Aku nggak bisa, maaf. Iya, soalnya biar ini yang masuk lagunya. Maaf. Enggak Pak, bercanda kok. Sekarang lagi nggak dengerin karena lagi pengen perhatiin Pak Uhe. Ya Allah. Yeah. Semoga Pak Uhe nggak nonton sampai sini sih, semoga. Gak mungkin juga nggak sih? Iya. Slow banget Pak Uhe nontonnya.
Makanya paling kayak kita siapa? bahkan judulnya aja kayaknya nggak mungkin lo sampai sini gak sih? Kayak, oh ini Safa sudah Kayak mengumpulkan di centang. kalaupun mau nonton semuanya palingan di fast forward 128 kali. Betul. Ini pakai kualitinya yang 144. Iya, ya malas banget ngeliat kita. Oke. Ya anyways, Ini padahal- jadi untuk sakit perut karena Mhm. pedas itu bisa minum promah. Karena kan bisa Oh dia asam iya. lambung mau naik. Terus. Bisa minum susu, tapi susunya tuh kalau bisa yang konten lemaknya nggak terlalu tinggi. Contoh. Apa ya, susu non-fat? Kayak ultra milk yang putih. Tahu nggak? Oh, tahu. Itu aku sering bikin buat bikin carbonara. Nah ya, itu bisa buat apa? Menghilangkan rasa sakit perut. Ya, lebih tepatnya dia membantu menguraikan kapsaisin. Kapsaisin apa? Aku iya aja. Tapi pasti berhubungan sama rasa pedas nggak sih? Bukan ya? Ya, kapsaisin yang bikin pedes. Aku tuh kan lagi ngomongin rasa pedas-pedas, masa tiba-tiba ngomongin kafein. BTW. Ini lama-lama ngobrol. Ya, yang penting kelar kan videonya. Aduh. Bentar deh. Lanjut dulu gak sih? Habis nonton video dulu. 10 menit lagi. Oke, also lo bisa mengunyah permen karet. Apparently. Karena mengunyah permen karet itu kayak membuat tubuh memproduksi lebih banyak saliva, yang mana saliva itu sifatnya basa, yang digunakan untuk menetralisasi asam lambung. Berarti nggak harus permen karet nggak sih? Kayak kamu melihat makanan enak aja udah ngiler. Maaf. Berapa banyak saliva yang kamu produksi dari melihat makanan enak? Banyak gak sih ya? Kalau misal, paling kalau lagi puasa. Makin-makin datang. Puasa bikin asam lambung naik. Yuk lanjut yuk. Aku udah nggak nyambung, udah nggak tahu, terus harus lanjut apa? Lanjut ya? Kan robot-robot lagi. Ya udah lanjut aja. Oke. Ini R2 dan ya penjumlahannya sekali lagi ke situ lagi ya. Nah, dari sifat ini tadi, ini kan tadi ukurannya 2x3 ya. Bisa tidak kita ganti yang lebih umum? Misalkan ya N kali M kan, N-nya bilangan asli, M-nya juga bilangan asli kan. Atau M kali N ya di sini ya, sama saja kan. Nah, misalkan kita ganti matriksnya jadi seperti ini. Nah, kita tahu bahwa kita bisa membentuk di sini N-nya, berarti kan di sini N-nya ini kita punya ininya M, berarti kan ini M juga kan. Berarti ya fungsinya itu dari Rn ke Rm. Dengan ya definisi dari fungsinya sama seperti yang di depan tadi, yaitu kita kalikan saja A dengan B-nya dan mengalikannya dari kanan ya supaya ukurannya pas di situ. Sekali lagi pakai sifat matriks, nah kita punya TA dari V plus W akan sama dengan TAV ditambah TAW. Ini betul-betul sifat matriks yang sederhana ya. Jadi kita bisa langsung melihat di situ bahwa secara umum kalau kita punya A-nya itu matriks ukuran M kali N dengan kita definisikan TA seperti ini, maka kita memperoleh TA itu merupakan homomorfisme grup dari R pangkat M terhadap penjumlahan. Ini plusnya tentunya di sini ya.
ke grup ini Rn. Nah, plusnya itu tentunya plus yang di sini ya. Jadi ya kita bisa menggunakan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, untuk ya apa yang akan kita pelajari atau yang kita pelajari sekarang. Jadi ya matematika itu seperti itu. Kalau misalkan kita sudah mempelajari sesuatu ya jangan dilupakan. Barangkali nanti kita pakai itu untuk yang selanjutnya. Tuh, Kar. Hihi. Hihi. Lanjut. Contohnya di sini kan pengetahuan tentang matriks ternyata penting. Bentar. Dengan Contohnya di demikian, sini kan pengetahuan tentang matriks ternyata penting. Nah, terus yang lain ya kan? Kita punya determinan. Terus kalau dua matriks dikalikan ya di sini kita ambil determinannya itu sama dengan determinan yang pertama dikali dengan determinan yang kedua. Padahal kita punya determinan itu nanti di mana? Ya kan bukan matriks lagi kan, dia suatu bilangan real ya. Kalau misalkan AB-nya anggota matriks N kali N atas R kan. Jadi kita melihat sesuatu yang menarik di situ ya. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya ini AB-nya itu dua-duanya merupakan matriks ukurannya N kali N dengan entry-entry-nya itu di R. Kita punya kan determinan dari yang perkalian sama dengan determinan A dikali determinan B kan. Dan nah kita bisa melihat yang di ruas kiri itu isinya apa di sini. Jadi kalau kita punya A kali B itu kan ya matriks persegi ya atau matriks bujur sangkar ya yang dikalikan. Sedangkan yang di kanan ini yang dikalikan apa? Bilangan real karena determinan itu kan ya jadi bilangan real kan. Nah, kita punya yang kiri ini MNR itu sayangnya adalah dia bukan merupakan grup terhadap perkalian. Kenapa? Karena tidak semua matriks itu punya inverse. Oke. Jadi, apa yang bisa kita lakukan di situ? Ya supaya jadi grup yang kita himpun, kita buat himpunan baru yang punya inverse saja. Nah, kita sebut misalkan di sini GLNR ya. Ini generating linear group, ini simbol secara umum ya, sudah sering dipakai. Jadi memang ya kalau misalkan mau menghimpun himpunan matriks berukuran N kali N atas R yang punya inverse, pakai saja ini ya GL ya. GL-nya ini GLNR. Nah, itu semua yang invertible entry-nya di R ya. Dan jelas ya di situ ya kita bisa melihat bahwa GLNR itu grup terhadap operasi perkalian matriks. Jadi kita punya grup yang ini. Selanjutnya yang di nulis dulu nggak? Kalau kamu mau nulis silakan. 6 menit lagi. Oke, mari kita kebut. Mana aku? Oh, oke. Sambil ngomong. Apa? Biar nggak klik-klik apapun. Ngomong sama Pak Uha. Jadi Pak, saya kemarin habis beli cornet tapi yang model luncheon gitu loh. Nah, rencananya itu pengen bikin spam musubi. Apa itu spam musubi? Itu tuh kayak makanan Asia Pasifik gitu, terutama dari Hawaii. Jadi nanti dagingnya tuh dipotong-potong agak tipis. Habis itu digoreng. Terus nanti dia terus ambil nasi. Nasinya dibentuk modelan kayak sushi gitu. Terus dikasih daging, terus dibungkus pakai nori. Nah ya, rencananya mau bikin itu. Mungkin besok. Oke, baiklah. Apa lagi? Papnya. Kemarin Apa beli aja? lagi sih? Oh, aku beli sarden. Soalnya kayak nasi sarden di Warmindo berair banget.
tidak sesuai dengan seleraku. Sehingga aku ingin membuat sarden sendiri. And also sarden lagi Oke. diskon yang ABC. Tapi kalau misalkan Jadi di rumah, berapa? lupa dari kayak 15 to like 10, something like that. Mhm. Nah, kalau di rumah biasa sardennya itu dipakein bumbu-bumbu lagi. Jadi kayak numis bawang putih Oh dulu, iya. kan. Terus cabai dulu. Nah, jadi mau ke Mirota, mau beli bawang putih. Sekalian ada spaghetti juga. Kemarin habis beli bon cabai, kayaknya mau bikin aglio olio. Jadi butuh bawang putih. Wah, gila. Gila aku dengernya. Mau Tuh nyoba kan. masak sendiri, pokoknya. Kayak lagi mood masak. Jadi kemarin masak mulu deh. Yes, betul. Sampai hampir kejatuhan keramik. Yes. Bukan salahku. Salah Pak Holis. Maaf Pak Holis. Dah. Matrix. Jadi Oke, kita baik. punya grup yang ini. Kenapa? Enggak, lanjut aja. Selanjutnya yang di kanan, ya kan? Yang di kanan bagaimana? Himpunan semua bilangan real juga bukan merupakan grup terhadap perkalian. Kenapa? Ya 0 itu tidak mungkin punya inverse. Karena inverse terhadap perkalian identitasnya itu kan 1. Jadi 0 kali berapapun tidak mungkin 1. Jadi inverse-nya apa? Ya tidak ada. Tapi kalau bilangan lain, ya bisa kita ambil resiprokalnya kan nanti jadi sama dengan 1. Jadi di sini kita bisa melihat ketika kita mengeluarkan 0, jadi kita punya ini ya, himpunannya R star. Nah, itu nanti akan jadi grup terhadap perkalian. Ya karena ya dari sisi aksiomanya itu kan tadi yang terkendala hanya inverse-nya saja kan. Yang identitas terhadap perkalian sudah ada, asosiatifnya juga sudah kan, dan lain-lain kan. Nah, jadi kita bisa melihat ya di situ ya. Inspirasinya kan dari sini tadi, ya kan? Tapi ya kita coba pilah-pilah lah yang jadi grup yang mana kan. Nah, kita buat fungsi determinan dan fungsinya dari GLNR ke R Tadi star ya. GLNR apaan sih? Which one? Oh, nggak tahu. GL. Pengen ngomong apa ya? Linear something apa? Ini deh, please. Yaitu ya himpunan bilangan real yang tak nol. Jadi kita bisa melihat determinan ini, fungsi ini merupakan homomorfisme dari ini ke ini ya. Ya karena ya mengawetkan operasinya di sini kita sudah tahu. Itu lebih jauh lagi dapat BTW gerah deh. Nyalain kipas. Nanti bunyi. Nyalain aja nggak apa-apa. Oke, tunggu. Karena untuk setiap bunyi nggak sih? Kenceng ya? Enggak sih. Aduh. Enggak lagi. Kenapa? Geli. Pegel. Oh, Pegel. maaf. Mulai lagi ya. Ya. kita sudah tahu. Itu salah satunya. Yang lain ya. Terus bagaimana kalau kita ingin mencari yang lainnya lagi? Kita kan sudah pakai matriks, sudah pakai ide-ide yang di
determinan. Terus yang di awal tadi ya di eksponensial. Nah, hintnya bagaimana yang lain yang mungkin bisa dipakai ya. Jadi di sini tadi kan kita cuma punya start awalnya ini tadi kan. Nah, ternyata diotak-atik sedikit. Wah, ada nih yang bisa dipakai. Nah, ini sebagaimana kan? Bisa kita lihat ya di sini ya. Tentang derivatif. Itu kan jumlah dua fungsi. Kalau kita cari derivatifnya itu sama saja. Kita cari masing-masingnya dulu, diderivatifkan dulu, baru dijumlahkan. Nah, itu bisa jadi ide untuk mencari homomorfisme yang lain. Terus integral itu kan juga sama ya. Integral dari jumlahan itu kan sama saja masing-masing diintegralkan baru dijumlah. Nah, itu juga jadi ide kan. Terus limit, ya kan? Limit dari dua fungsi, kalau limit jumlahan ya, kita punya ya masing-masing cari limitnya dulu baru dijumlah. Nah, itu kan jadi ide lagi. Terus apa lagi? Nah, misalkan kita punya matriks ukurannya n kali m atas R. Terus kita kan punya di sini ada dua matriks B1 B2, masing-masing di sini ini ya, ukurannya m kali p. Nah, kita punya dia distributif kan. Di sini distributif kiri ya. Jadi kita punya A kali B1 ditambah A kali B2. Nah, A kali B1 ini apa? Nanti A kali B2 itu apa? Kan juga bisa ya. Jadi yang di domainnya ini tentunya sesuatu ya. Jadi matriks juga ya. Sini ya. Jadi B1 plus B2 intinya ukurannya M kali P ya di situ ya. Nah, kita bisa melakukan sesuatu. Jadi dari beberapa fakta tadi di atas, nah coba didefinisikan ya homomorfisme grup dari grup apa ke grup yang mana, bisa atau tidak ya. Bentar. Kamu nyatat-nyatat Sunda Ekar apa mau gimana gitu? Enggak tahu, bingung. Ya Allah, capek. Habis ini mau tidur beneran deh. Aku ada list aku ada list apa aja lagi sih? Apa lagi sih? Tag video hop udah, PSA udah, apa lagi? Rapat rotasi udah kan? Udah. Oh, belum bikin notulnya sih. Besok aja lah. Besok hari apa sih? Selasa. Oh ya Allah, rapat lagi. Besok jadi belajar lagi deh. Enggak tahu. Kalau Gaza mah gas-gas aja kata dia. Cewek piringnya gas. Di Gaza pulang. Tadi waktu pulang Gaza kayak ya Allah lupa gak ngambil piringnya sekar gitu. Ya. Belum nyiapin juga masalahnya kan. Berarti kayak kalau misalkan dia mau bawa harus dibungkus kertas dulu. Ntar deh, tas siapa? Nggak punya koran. Anak kos macam apa yang berlangganan koran? Kertas yang aku Iya. dulu udah habis kok. Masih ada lah, gila. Bentar, sorry menyela. Ini aku ditanyain. Apa? Kan video itu tempatku ada 2 orang ngedit ya. Ada yang ngedit bagian ending sama bagian
intinya, inti. Nah yang ending tuh ada nama-namanya gitu loh, terus kayak disebutin nama-namanya, terus kayak kalau aku nyebut nama aku Sapi gitu boleh gak sih? Yang lain nyebutin namanya gimana? Nickname apa formal? Ikutin aja. Oh oke. Ini tuh yang kemarin tahu, yang rotasi kayak yang R Rif, terus Octavian, terus kayak T-nya Tiar dan Tiara, padahal ada nama Mutiara. Terus A-nya ada, emang A-nya ada banyak sih, terus kayak S aku, I-nya Ivan. Boleh nggak sih, formal nggak sih acara hop ini tuh? Enggak banget sih, kayak casual aja kan. Oke, nggak, soalnya ternyata cuman bisa Sapi juga di editannya. Kalau Safa nggak muat, tuh kayak konsepnya gini. Lanjutin dong videonya, udah belum kamu? Iya. 1 menit lagi. Sampai situ dulu untuk contoh-contoh yang homomorfisme grup. Nah, itu menarik ya. Jadi tidak hanya kita melihat definisi, cari contoh, tapi juga bagaimana idenya dalam membangun contoh. Oh. Oke, sekian saja video kali ini. Jadi itu tadi yang dapat kita bahas ya. Jadi apa saja yang dapat kita simpulkan? Yang pasti adalah ketika kita mencari contoh, kita bisa start dari sesuatu yang dekat terlebih dahulu kan. Jadi ya contohnya tadi ya, dari matriks, dari eksponensial dan lain-lain ya. Dan juga kita bisa mencoba ya dari ide yang sudah ada itu ya kita coba bangun contoh dari situ, mungkin atau tidak. Jadi ya tidak akan pernah kehabisan contoh kalau seperti itu tadi. Nah, itu salah satu tipsnya ya. Oke, sekian saja. Dikit lagi. Kita ada berapa menit? Entahlah, sudah banyak menit. Mulai jam berapa ya? Lupa. Yang jelas sih lebih dari 30 ya. Nanti totalnya maksudku. Sudah 11 menit lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai homomorfisme grup. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai motivasi dari homomorfisme grup. Ya salah satunya kita bisa melihat ya dari grup yang pertama itu R terhadap penjumlahan ke R terhadap perkalian. Nah selanjutnya yang kedua itu ya R plus, yaitu himpunan bilangan real positif terhadap perkalian. Nah kita bisa membuat ya fungsi ya di situ ya, yaitu fx sama dengan e pangkat x, dan itu spesial karena ya mengawetkan operasi. Nah selanjutnya kita juga sudah membahas di video yang kedua mengenai contoh-contoh dari homomorfisme grup. Nah, untuk yang kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifatnya ya. Dan ada satu yang menarik di sini sebelum kita bahas ke sifat dasarnya. Jadi ada konsep homomorfisme natural. Jadi homomorfisme alami itu dapat dikatakan salah satu contoh dari homomorfisme ya. Karena kita kan punya ini, misalkan kita punya suatu grup, terus misalkan di dalamnya ada subgrup normal, kan? Nah, kita bisa membentuk grup faktor di sini. Jadi secara alami kita bisa membentuk homomorfisme grup dari grupnya ke G per N ini. Nah, kita ingat-ingat lagi ya, G per N ini isinya apa saja. Intinya kan kelas-kelas ekuivalensi ya di sini ya. Jadi isinya GN. Jadi kan kalau kita punya G-nya satu himpunan, terus kan seperti kita punya terpartisi kan di situ kan. Nah, ya kelas-kelasnya itu jadi ini ya, kita himpun GN.
Dan kalau N-nya normal kan mau GN, NG ya sama saja kan. Nah, operasinya kita sudah bahas sebelumnya tentang subgrup normal ya. Dan grup faktor tentunya. Nah, kita punya operasinya bentuknya seperti ini. Jadi, kelas yang pertama dioperasikan dengan kelas yang kedua. Nah, kita operasikan dulu elemen untuk yang representasi kelasnya tadi ya, G1, G2. Nah, terus kita lihat dia masuk ke kelas yang mana. Nah, pertanyaannya adalah apakah selalu dapat dibuat homomorfisme dari G ke G per N? Karena kan ya kita bisa melihat ya dengan jelas di situ pembentukan G track N itu ya dari G dan tentunya subgrup N ya, subgrup normal ya. Jadi kan ya pasti ada hubungannya antara keduanya kan. Jadi kalau kita melihat seperti ini ya, G1 G2 terus di sini. Nah, yang terakhir ini kita bisa melihat kan di situ kan. Kita bisa mengoperasikan dulu dua elemennya. Baru diambil kosetnya. Hasilnya akan sama dengan masing-masing dicari kosetnya dulu. Baru dioperasikan. Artinya apa? Ya kita bisa mendefinisikan suatu homomorfisme, yaitu ya ini ya, dari G ke G track N. Nah, G ini dipetakan ke GN. Dan ini selalu homomorfisme untuk grup apapun dan untuk ya subgrup normal apapun di G. Oke. Ini kan sama ya seperti yang di awal itu. Ya kan, setiap kita mendefinisikan sesuatu, ya apakah ada yang trivial di situ kan? Jadi contohnya ketika kita belajar tentang subgrup, ya kan? Nah, apakah setiap grup itu punya subgrup? Oh ada, ya setidak-tidaknya yang elemen netral, yang singleton isinya elemen netral dan dia sendiri. Nah ini juga sama. Kalau kita punya grup, terus lebih khusus kita punya subgrup normal N, nah apakah kita bisa membuat homomorfisme di situ? Ya selalu, dan kita sebut dengan homomorfisme natural. Karena ya sangat ini ya, sangat jelas sekali ya cara kita untuk mendefinisikan home-nya kan di sini kan. Ya kita petakan saja ke GN. Dan ini tentunya tidak hanya berhenti sampai sini ya, nantinya juga dipakai. Jadi homomorfisme ini yang kita sebut dengan homomorfisme natural ya, sekali lagi. Nah, ini yang kita sebut tiba-tiba ada. Oh, itu. Oke, sorry. Belum baca. Bentar, kalimat terakhir. Kalau 6 menit lagi. balik lagi ke homomorfisme grup, ya kan? Jadi kita akan membahas beberapa sifat dasarnya saja. Jadi sifat yang masih elementer ya di sini ya, bukan sifat yang sudah complicated. Dan langsung bisa kita lihat dari definisinya. Nah, kita tahu dari definisi homomorfisme grup, ya kan homomorfisme grup itu adalah suatu fungsi kan. Jadi start awalnya kita punya fungsi ditambah satu aksioma kan, dia harus memenuhi ini, yaitu sifat mengawetkan hasil operasi. Nah, dari teorema itu kan ya otomatis yang diawetkan apa saja kan? Ya otomatis dia juga mengawetkan elemen netral, inverse-nya juga, dan juga pangkatnya kan. Dalam artian ya kita punya teorema seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya F-nya itu homomorfisme grup dari G ke G aksen, kita punya elemen netral di G akan dipetakan ke elemen netral di G aksen.
Ya contohnya seperti ketika kita buat ini ya, yang dimotivasi awal saja lah, yang paling mudah ya. Kita punya fx sama dengan e pangkat x, ya kan? Terhadap penjumlahan, ya kita punya elemen netralnya 0 kan? Jadi e pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, 1 itu adalah elemen netral di perkalian. Jadi bisa kita lihat di situ ya dari contoh ya. Jadi yang awalnya 0 dipetakan ke 1. Contoh lain, kalau misalkan kita punya di matriks ya, yang contoh yang selanjutnya kan, selain itu kan tentang matriks kan, kita punya matriks A kan di situ ya. Jadi ya apapun A-nya nanti ya kan, kita punya yang pertama itu kan grupnya terhadap penjumlahan, tapi di vektor yang ini ya, di contoh kita kembali ke yang sinilah. Jadi misalkan kita ambil contoh yang ini. Nah, jadi bisa dilihat ya, yang elemen netralnya di sini kan 000 kan, 0,0,0. Nah, nanti ya jelas dia akan dipetakan ke 0,0. Jadi elemen netral petakan ke elemen netral. Terus yang di sini contoh lain, ini kan nolnya sebanyak n, nanti ya pasti dipetakan ke nolnya sebanyak m. Contoh lain di sini determinannya, kalau dia kita punya ini ya terhadap perkalian ya, berarti kan apa di situ? Elemen netralnya berarti ini ya, matriks identitas kan? Matriks identitas padahal determinannya 1. Berarti kan ya jadi elemen netral yang di satunya. Jadi itu bukan bukti ya, sekali lagi ya, itu hanya ya memberikan beberapa contoh saja tentang sifat yang pertama ini. Jadi elemen netral yang di G nanti akan dipetakan ke elemen netral di G aksen. Nah, untuk buktinya bisa dicoba sendiri, tidak sulit. Terus selanjutnya untuk yang inverse dari G ini, kalau kita cari petanya itu sama dengan peta dari G-nya inverse-nya kan. Jadi ini inverse dipetakan dulu baru dicari inverse-nya. Nah, ini cari inverse-nya dulu baru di. Nah, itu untuk buktinya bisa dicoba sendiri. Dan perpangkatannya, jadi pangkat di grup itu tergantung operasinya. Sekali lagi ya. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya himpunan bilangan real terhadap penjumlahan, ya kan? Nah, misalkan ya kita punya pangkat 10. Terus 2 lah, 2 dipangkatkan 10 di situ. Artinya bukan 2 kali 2 kali 2 10 kali, tidak. Kalau konteksnya himpunan bilangan real terhadap penjumlahan, 2 pangkat 10 itu artinya 2 tambah 2 tambah 2 dan seterusnya sebanyak 10 kali angka 2-nya. Berarti sama dengan berapa? Ya sama saja seperti 2 kali 10, 20. Jadi sekali lagi, operasi perpangkatan di grup itu sekali lagi tergantung dengan operasinya. Jadi jangan terjebak dengan pangkat itu harus kali ya. Jadi ya grupnya operasinya apa ya ikuti saja di itu. Jadi kita punya ini. Nah, untuk bukti teoremanya bisa dicoba sendiri ya untuk latihan karena bukan sesuatu yang rumit. Dan semuanya ini buktinya dia kembali ke definisi. Jadi ya pakai saja definisi dari homomorfisme grup ya. Dan tentunya ya sifat-sifat di grup lah. Itu jelas ya. Oke, sekian saja video kali ini. Jadi ini sudah yang video ketiga ya tentang homomorfisme grup. Nah, kalau misalkan masih kesulitan untuk memahami yang ini, bisa ya kembali lagi ke video yang pertama atau yang kedua. Karena ya ketika kita belajar matematika itu tidak ada salahnya kita look back ya. Bahkan kalau kita latihan itu sebaiknya setelah selesai, nah kita coba look back dari awal. Dan itu yang idealnya memang belajar matematika seperti itu. Dan selanjutnya ya kalau misalkan sudah semuanya oke, ya pengembangannya bagaimana kan. Jadi itu selalu yang ada di pikiran, harus selalu seperti itu mindsetnya ya. Oke, sekian saja. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.
Teams. Ya, Teams juga. Mari kita sleep. Upload dulu. Ya. Baik. Stop recording.